Beri salam. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita baca doa bersama. Nanti akan dipimpin oleh temanmu Hafiz. Kepada Hafiz dipersilakan. Marilah sebelum pelajaran dimulai pada hari ini, alangkah bijaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang masuk dan yang tidak masuk, nak ya. Ibu Aisyah Putri Arifah, saya Ibu Al-Daniel Al-Fareza. Minggu yang lalu sudah kita belajar tentang pengertian iman kepada malaikat, kemudian perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian iman kepada malaikat? Ada yang tahu? Hanya yoga yang tahu ya, Nak. Coba yoga, apa itu? Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Ya, betul lah ya. Jadi itu pengertiannya. Kemudian perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Siapa yang tahu? Siapa lagi? Masa hanya dua yang tahu? Coba Aisyah. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia adalah dari segi penciptaan, dari segi kasat mata dan budayanya, dari segi ketaatan dan kepatuhannya, dari segi makan dan tidak minum, dari segi pikirannya yang jernih atau tidak, dan dari segi tidak mempunyai nafsunya. Ya, kalau manusia ada nafsu nggak? Ada. Malaikat ada nggak? Itu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang iman kepada malaikat itu dengan nama malaikat dan tugasnya. Sebelum belajar, Ibu ingin kamu menyaksikan video ini dulu, Nak ya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Nah ya, nanti Ibu akan membagi kamu 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah nama malaikat yang 10 tadi ya. Kemudian kelompok kedua adalah nama tugas malaikat tadi. Kelompok 3 nanti mencocokkan benar gak jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, jadi nanti Ibu kasih ada apa-apanya fluid. Fluid pertama dimulai ya. Kalau sudah 2 fluid berarti selesai ya. Berikutnya sampai 10 malaikat bergiliran ya. Sudah jelas? Ya. Jadi konfirmasilah dan kamu kelompok kamu nama-nama malaikat. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Sudah menyampaikan dan juga malaikat dan tugasnya ini. Coba kelompok 3
dipresentasikan sama jawabannya itu. Tempel dan jelaskan ya. Jadi di sini malaikat Jibril tugasnya benar menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Rasulullah. Malaikat Mikail memberi rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. Malaikat Israfil benar meniup trompet di menjodohkan mana nama malaikat dan mana tugasnya. Jadi malaikat Allah itu sebenarnya banyak nah. Tapi yang wajib kita imani dan kita yakini hanya 10. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan 10 ya. Malaikat Jibril berarti sikap kita gimana? Kita harus selalu membaca Al-Quran ya. Kan dia menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kita selaku Nabi umat Nabi Muhammad, makanya kita membaca kitab kita, yaitu kitab Al-Quran. Kemudian dalam malaikat Mikail, sikap kita gimana? Kita disuruh apa? Bersyukur. Apa lagi nak? Berusaha supaya dapat rezeki itu, bukan hanya berdoa tapi berusaha. Kalau malaikat Israfil, agar diselamatkan dalam menghadapi musibah. Israfil untuk kiamat Israel. Bagaimana sikap kita? berusaha Coba, Nadir, apa? berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, berusaha mempersiapkan diri kita nak, karena dunia ini hanya perantara saja ya. Kita tujuan adalah alam akhirat. Kemudian malaikat munkar dan nakir Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilampangkan di alam kubur untuk diringankan di siksa kubur. ya. Jadi supaya kita minta diringankan siksa kita dalam kubur, karena malaikat munkar nakir kan menyanyi kita nanti di alam kubur. Kemudian malaikat raqib, Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan. apa nak? Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, jadi kita selalu berhati-hati, baik bertingkah laku, bersikap dan berbuat. Karena malaikat raqib mencatat amal baik, Kalau raqib amal, atid malaikat tugasnya apa? Malaikat atid amal buruk. Nah, jadi dua malaikat ini menjelaskan kita selalu berhati-hati dalam bertindak, dalam perbuatan, karena selalu mengintai kita. Kemudian malaikat Malik, bagaimana sikap kita? Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Ya, kita selalu berdoa terhindar dari siksa api neraka. Kalau malaikat Ridwan yang surga, coba. Ya, Marsha. Selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman. Ya, supaya kita berdoa dimasukkan di dalam surga. Malaikat Ridwan. Makanya itu sikap kita malah mengimani malaikat itu, supaya hidup kita aman, tentram, karena dunia ini hanya sementara. Sebagaimana doa yang kita lakukan itu, doa apa? Rabbana Nah, itu kan kita doa supaya mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum akhir mungkin kita menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa? Yang pertama, apa yang kita bahas hari ini adalah nama malaikat dan tugasnya. Siapa yang tahu? Coba. Nama malaikat dan tugasnya kita simpulkan sama-sama. Siapa yang tahu? Ayo. Nama malaikat dan tugasnya. Coba. Begawan, simpulkan pelajaran kita hari ini. Nama malaikat dan tugasnya.
Malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail, memberi rezeki kepada umat manusia dan atas izin Allah. Yang ketiga malaikat Israfil, meniup sangkakala apabila terjadinya kiamat. Malaikat Israel ialah malaikat pencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir ialah malaikat yang menanyakan jalan kubur. Malaikat Raqib ialah menanyakan amal buruk. Menanyai orang yang sudah meninggal. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur, sama seperti malaikat Munkar. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik Ya, malaikat Nakir mencatat amal buruk. Kemudian malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ridwan. Kemudian bagaimana sikap perilaku kita dalam mengimani malaikat itu? Yang pertama apa kita harus Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. ya memohon hidayah kepada Allah. Yang kedua apa? Ya mencari rezeki yang halal dan baik lah ya. Kemudian tiga apa? Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam Nah, ya, yang keempat ya, yang kelima selalu memohon kepada Allah di dalam keadaan timbul dari kiamat. Keenam selalu memberikan baik dari segala perbuatan baik maupun perbuatan terkadang ya, ketujuh menjauhi dari buruk perkataan atau perbuatan dari menjauhi perilaku tersebut. ya, kedelapan Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala nikmat dipandang. sembilan coba Nadim sembilan apa? selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman. Yang 10 Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. ya, itu 10 sikap kita dalam mengimani malaikat ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yang pertama kita bahas tentang nama malaikat dan tugasnya. Kemudian bagaimana sikap kita dalam beriman kepada malaikat ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti kamu tulis nama kelas kamu sama tugas malaikat ya. Jadi sudah kita menunjukkan materi kita pada hari ini tentang nama malaikat dan tugasnya ya. Jadi sudah kita sama-sama sama bagaimana sikap kita dalam beriman kepada malaikat ya. Untuk tugas kamu di rumah nanti kerjakan PR-nya ya di halaman 103 di bukunya itu. Ya. Ada yang belum jelas atau belum paham tentang materi kita pada hari ini? Sudah jelas semua? Tentang materi kita hari ini? Jadi itu tugas untuk PR pekerjaan rumah halaman 103 bagian A dan B dikerjakan untuk PR kamu. Minggu depan lagi kita akan bahas tentang puasa.